Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kesempatan sekarang kita akan lanjutkan insya Allah di poin ke-20. Poin ke-20 ini tentu kita masih di bab yang sama ya. Ini di bab ketiga, kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmah atau rahmat ya, kasih sayang Allah. Yaitu barangkali andalah orang yang telah diberi kabar gembira dengan beberapa kabar gembira berikut ini. Artinya kalau sedang ada ujian, coba renungi hadits-hadits ini. Karena semua orang pasti melalui ujian-ujian dalam hidupnya ya. Jadi bisa saja justru Anda pada saat sedang diuji ini sekarang adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk menerima berita-berita gembira ini. Nah yang pertama adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablugul hintha illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyahum. Tidak ada seorang manusia muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan keutamaan kasih sayangnya terhadap mereka atau anak-anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita dan sengaja penulis mengangkatnya karena beliau bilang mungkin Anda yang sedang baca buku ini atau mendengarkan kalau kajian kita sekarang yang membaca buku ini pernah mengalami ini. Misalnya pernah keguguran ya, asal dia sudah 4 bulan ya, sudah ditiupkan ruh. Ada beberapa wanita itu kadang-kadang beberapa kali keguguran gitu ya. Ada salah satu ponakan saya kemarin 2 kali keguguran dengan 4 bulan setengah misalnya. Ya, salah satunya yang saya sampaikan tentang berita gembira seperti ini. Jadi kita ini sebenarnya harus kita fahami dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemilik status. Misalnya kaum laki-laki pada saat dia menikah statusnya suami, istri perempuan statusnya istri. Dan pada saat misalnya punya anak maka bertambah statusnya suami menjadi ayah atau bertambah suami dan ayah. Serta si istri juga bertambah dengan status yang lain yaitu ibu. Jadi kita pemilik status. Ingat baik-baik kita bukan pemilik anak itu. Ya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita pemilik status. Siapa ayahnya? Si fulan. Siapa ibunya? Si fulan. Tidak bisa dihapus status itu. Tapi kita bukan pemiliknya. Oleh karena itu kita harus faham baik-baik. Tugas kita hanya coba menjalankan tugas dan amanah sebaik mungkin. Kayak misalnya kita didik semampu kita. Ada sebagian orang Masya Allah sudah didik benar anaknya luar biasa. Sudah ditekankan masalah sholat, tutup aurat, segala macam. Pendidikannya bahkan mungkin kadang-kadang sudah di pesantren. Tapi ternyata anaknya besar jadi rusak. Narkotika segala macam. Dia tidak berdosa. Karena dia sudah berusaha. Dia kan cuma pemilik status. Bukan pemilik anak itu. Makanya Nabi Nuh AS tidak disalahkan oleh Allah SWT pada saat anaknya kufur. Tidak disalahkan oleh Allah SWT pada saat istrinya kufur. Karena dia sudah berusaha untuk mendakwahi mereka. Makanya Allah jadikan perumpamaan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah mengatakan keduanya berada di bawah naungan hamba kami yang saleh. Tapi keduanya berkhianat karena tidak mau mendengar dakwah yang disampaikan. Jadi Allah tidak salahkan suaminya. Allah juga tidak salahkan Nabi Nuh sebagai ayah pada saat anaknya Kan'an meninggal dalam keadaan tenggelam. Karena dalam surah Al-Quran diceritakan, ayat Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Nuh ajak anaknya. Ayo anakku selamatkan dirimu. Ayo naik ke kapal. Enggak, saya akan pergi ke gunung yang tinggi supaya saya tidak kena hujan, tidak kena banjir. Padahal anak itu sudah lihat air hujan itu turun dari langit, dari bumi sudah meluap air sehingga bertemu 2 air yang sangat dahsyat ini sehingga membuat tenggelamlah mereka gitu ya. Tapi Allah tidak salahkan di sini kedua orang tua. Nah, kelebihannya kita sebagai orang tua itu kalau kita mengajarkan kepada anak-anak hal yang baik, lalu mereka menjadi anak-anak yang soleh kalau laki-laki dan kalau perempuan soleha, maka semua yang dia kerjakan kita panen pahalanya, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak sempat mendidiknya dengan baik, lalu takdir Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik anak itu, dia diberikan lingkungan yang baik. Tiba-tiba ketemu sama teman-teman baik, lalu anak-anak kita jadi baik, jadi hafal Quran, jadi aktif di masjid, aktif di pengajian misalnya. Padahal kita sebagai orang tua tidak pernah ajarin, tetap kita panen pahalanya. Ya, karena kita penyebab keberadaan mereka
di muka bumi. Kita ini semua orang tua kita panen pahala kita, gitu ya. Nah, kalau perbuatan dosa dirincikan oleh ulama, kalau orang tuanya penyebabnya, orang tua yang ajarin, kamu begini nak, kamu pacaran aja, kamu ini diajarin keburukan anaknya. Lalu anaknya terjerumus dalam perbuatan dosa, dia panen dosanya. Tapi kalau orang tuanya tidak menjadi penyebab, bahkan orang tuanya sudah nasihatin tapi tidak mau dengar, ya sudah, berarti orang tuanya berlepas tangan. Ya. Ada di antara jemaah umroh kami itu hari, suami istri tiba-tiba datang konsultasi dan nangis-nangis gitu. Ternyata permasalahannya anak mereka disekolahkan ke Eropa lalu murtad. Ya, tak disangka gitu ya. Makanya saya sarankan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, kalau anak-anaknya masih bisa sekolah di sekolah Islam aja deh. Atau di negara Islam aja. Karena ini pergaulan, bukan kami larang ya, tapi lingkungan pergaulan ini luar biasa. Ya, bisa mempengaruhi orang. Itu sampai tinggalkan agama dan nangis-nangis. Ibunya sampai nangis-nangis, bilang sudah berusaha mendoakan, sudah berusaha dakwahi, sudah berusaha ajak, sampai mohon-mohon, tetap aja nggak mau. Ya sudah, tinggalnya jauh juga dari orang tuanya, gitu kan. Ya, sudah susah untuk dibantu. Nah, itu makanya harus hati-hati sekali. Tapi kalau kita sudah berusaha seperti ini, kita tidak akan menanggung dosanya, ya. Kita tidak menanggung dosanya. Nah, kalau ada orang yang meninggal, anaknya seperti disebutkan dalam hadits ini, biasanya ada orang karena dia rasa itu miliknya, maka dia bersedihnya berlebihan sampai udah semuanya hilang, ya, hilang akalnya, hilang ya kesemangatnya untuk hidup dan segala macam. Ini tidak benar, ya. Karena kita cuma pemilik status. Anak-anak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa wafatkan kapan saja, gitu kan. Jadi jangan sampai kita merasa pemiliknya. Dan kalau seandainya kita bersabar dengan keguguran, dengan meninggalnya anak-anak selama belum balik, dari mulai 4 bulan di rahim, sudah ditiupkan ruh, ya, karena dalam hadis Bukhari ditiupkan di masa umur 4 bulan. Kalau dia keguguran atau dia sudah lahir kemudian meninggal, sampai sebelum balik, itu kalau 3 orang, ya, berarti itu akan menjadi penyebab si dia masuk surga, orang tuanya dua, ayah dan ibunya. Nah, riwayat ini masih berlanjut, ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatan illa kana laha hijaban minan nar." Tidak ada di antara kalian wahai para wanita yang ditinggal mati 3 anaknya kecuali dihalangi dari neraka. Lalu seorang sahabiah ini berarti wanita yang menjadi sahabat Nabi. Kalau laki-laki kan sahabat Nabi, ya. Ini sahabiah berarti perempuan. Seorang sahabiah Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang anak?" Itu kan tadi 3. Kalau cuma 2 bagaimana? Wanita itu mengulangi pertanyaannya 2 kali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wathnaini, wathnaini, wathnain." 2 anak pun demikian, 2 anak pun demikian, 2 anak pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula yang ditinggal mati oleh seorang anak saja, juga akan sama. Disebutkan dalam hadis yang lain, jadi kalau 1 sudah cukup menyelamatkan dari api neraka, ya, dibalas surga. Kemudian kalau 2 lebih besar pahalanya, 3 lebih besar, lebih banyak anaknya yang meninggal dan dia bersabar, maka akan lebih banyak pahala yang dia dapatkan. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah li malaikati qabattum walada 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum thamarata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah ubnu li 'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd." Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Kalian telah mencabut nyawa anak seorang hambaku?" Maka para malaikat menjawab, "Benar." Allah Ta'ala berfirman, "Kalian mencabut nyawa buah hati hambaku?" Mereka menjawab, "Benar." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang dikatakan hambaku tersebut yang anaknya meninggal?" Maka para malaikat menjawab, "Ia memujimu dan istirja." Masih ingat istirja, ya? Ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu namanya istirja. Jadi orang yang ditinggal meninggal anaknya ini, malaikat melaporkan kepada Allah, dia tetap memujimu, alhamdulillah, gitu ya. Lalu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Bangunlah untuk hambaku ini
sebuah gedung atau istana di surga dan namailah dengan Baitul Hamd atau rumah atau istana pujian. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat ini yang baru terakhir kita bacakan tentang masalah satu orang anak yang meninggal. Kalau riwayat sebelumnya 2 ataupun 3 orang anak. Dari 3 buah riwayat ini kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, bagaimana besarnya keutamaan orang yang bersabar kalau ujian Allah datang. Apa saja ujiannya tentunya ya. Tapi kebetulan di sini dibahas kalau ada orang yang meninggal, anaknya masih belum balik. Itu keutamaan sabar. Yang kedua, bagaimana balasan surga diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si anak yang meninggal karena meninggal sebelum balik dan juga untuk kedua orang tuanya. Makanya dalam hadis Isra dan Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW waktu sampai ke langit ke-7, waktu Mi'raj ke langit ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, aku bertemu dengan seseorang yang paling mirip wajah dan kulitnya, keperawakannya seperti aku, seperti Nabi kalian. Ya. Dan di sekitarnya ada banyak anak-anak kecil. Aku pun bertanya kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Jibril, adalah ayahmu Ibrahim. Dan anak-anak kecil yang ada di hadapannya itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang mereka akan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak ada seseorang, pernah Nabi SAW kebetulan keluar dari masjid bersama dengan seorang sahabat, lalu Nabi SAW memegang dengan kuat baju sahabat itu. Lalu sahabat itu kaget sambil menghadap ke Nabi, ingin dengar penyampaian Nabi apa sih? Kata Nabi SAW, sungguh tidak ada seorang muslim yang meninggal anaknya sebelum balik kecuali akan memegang baju tubuh orang tuanya seperti saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Ya, berarti si anak dijamin masuk surga, orang tuanya juga dijamin masuk surga. Begitu dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya di depan surga nanti akan terdengar suara seperti gemuruh. Lalu Allah bertanya, sebenarnya Allah sudah tahu itu suara apa. Maka kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, suara apakah itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Tentu keutamaan-keutamaan seperti ini, ibu-ibu sekalian, itu akan didapatkan kalau tidak ada penghalangnya ya. Misalnya kekufuran, misalnya memang dasarnya orang itu, kalau kufur itu dalam keadaan kufur, atau dia murtad dari Islam, atau misalnya dia melakukan kesyirikan besar, atau dia munafik, ini nggak dapat ini. Ini yang dapat orang-orang muslim gitu ya. Atau orang yang sengaja meninggalkan sholat secara pembangkangan. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak ada itu sholat. Misal, itu kufur. Dia kufur karena itu. Karena dia mungkiri kewajibannya. Sebagaimana orang mungkiri kewajiban puasa Ramadan, memungkiri kewajiban zakat, memungkiri kewajiban haji, rukun Islam. Maka itu berarti dia kufur. Kalau orang meninggalkan karena malas-malasan itu dosa besar. Ya. Tapi kalau dia membangkang bisa kufur. Nah, ini kalau tidak ada penghalang-penghalang ini, dia bisa mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis yang lain di halaman 78 ya. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi inna as-siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idha ihtasabathu." Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran benar-benar akan menyeret ibunya dengan tali ari-arinya ke surga, jika si ibu mengharap pahala atas keguguran tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ini riwayat lagi yang menguatkan tentang masalah keutamaan seorang ibu atau juga termasuk suaminya di sini, karena dua-duanya, kedua orang tua yang akan dapat jaminan surga bila anaknya meninggal sebelum balik. Cuma syaratnya ingat ya di akhir hadis, jika sang ibu mengharap pahala atas kegugurannya. Dia bukan malah menyala-nyalakan takdir, menyalakan Allah, enggak, ya sudah, Allah uji saya terima. Semoga saja saya bisa ketemu sama anak tersebut di akhirat. Karena memang keyakinan seorang muslim adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Tidak ada yang meninggal dalam kondisi bayi, janin, atau meninggal sangat tua, kecuali akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun.
Artinya mereka akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang beriman. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda tentang putranya yang bernama Ibrahim. Nabi SAW punya 3 orang putra. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, ini dari Khadijah, dua-duanya. Al-Qasim dan Abdullah, makanya beliau dipanggil julukannya dengan Abul Qasim. Nabi SAW Abul Qasim. Itu dari Khadijah. Kemudian ada 4 anak perempuan dari Khadijah, jadi 6 dari Khadijah. Anak Nabi 7 SAW. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Dari Khadijah, Al-Qasim laki-laki dan Abdullah, kemudian perempuan 4. Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Nah, ini jangan dilupa nama-nama ini ya. Karena pernah saya tanya di pengajian, siapa nama istri-istri Nabi? Ada yang bilang Fatimah. Fatimah anaknya, masa itu aja nggak tahu gitu ya. Jadi Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan juga ya Fatimah. Sementara anak laki-laki yang 1 Ibrahim itu dari Maria, ya, istri beliau yang lain. Nah, ini waktu Ibrahim meninggal, ini anak laki-laki beliau terakhir yang meninggal. Ini ujian yang berat bagi Nabi SAW. Yang pernah kita jelaskan itu ya. Hadits Nabi SAW di dalam salah satu bab yang pernah kita bahas, di poin yang kita bahas, siapa yang ingin musibahnya ringan, lebih ringan ya, atau ringan baginya, maka dia mengingat musibahku, maka pasti musibahnya akan jadi ringan. Musibah Nabi punya 7 orang anak, meninggal semuanya 6 di masa hidup beliau, ya, di masa hidup Nabi SAW. Cuma 1 yang hidup sampai Nabi meninggal, itu Fatimah saja. Tapi semua yang lainnya 3 anak laki-laki, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Perempuan juga Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab, semua meninggal di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Istri meninggal pada saat beliau lagi butuh untuk ditemani di Mekah. Ya, pamannya meninggal di awal-awal dakwah, dibutuhkan ya. Banyak sekali. Beliau sudah yatim pada saat lahir. Banyak ujian-ujian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, khusus Ibrahim ini pada saat meninggal, anak terakhir Nabi SAW yang laki-laki ya, setelah 2 kakaknya meninggal, Al-Qasim dan Abdullah, beliau mengatakan inna lahu murdi'an fil jannah. Sungguhnya ia memiliki orang yang menyusuinya di surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang lain, as-siqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil magfirati war rahmah. Sesungguhnya kedua orang tua yang janinnya keguguran harus didoakan agar mendapat ampunan dan juga rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kita kalau dengar ada berita tentang gugurnya, ya, kegugurannya seseorang teman kita, kerabat kita, tetangga misalnya, kita dapat informasi, maka sunnahnya kita mendoakan dia agar mendapatkan ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksudkan. Tentu ini yang disinggung oleh beliau adalah hanya orang keguguran ya. Tetapi cukup banyak hadits-hadits yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang masalah ujian-ujian yang datang seperti hadis riwayat Muslim. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, penyakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi ini juga masuk. Mungkin kita termasuk salah satunya dari orang-orang tersebut yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, diberikan ujian dengan tujuan untuk menambah pahala dia. Pernah saya kasih contoh rasional, kadang-kadang ibu-ibu sekalian, ada derajat di surga, untuk meraihnya kita butuh 100 tahun, sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun zikir, tapi Allah cuma kasih kita umur misalnya 80 tahun, masih selisih 20 tahun. Bagaimana caranya kita sampai ke derajat tersebut, padahal Allah mau kita sampai ke sana. Maka Allah datangkan ujian, penyakit, gangguan orang, segala macam lah. Itu semua ujian-ujian akan menambah derajat kita di surga ya. Makanya waktu ditanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang imannya mendekati para nabi-nabi, lalu seterusnya datang sesuai dengan kadar iman seseorang di dalam agamanya. Jadi banyak, semua ujian tersebut akan menjadi penyebab ya, kita akan mendapatkan banyak sekali derajat-derajat di surga. Kemudian juga saya sudah pernah jelaskan, di setiap ujung dari sebuah ujian, yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan kata Allah pasti ada kemudahan. Tinggal kita nikmati prosesnya aja.
Dan Allah ulangi lagi, inna ma'al usri usra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi nggak usah kita khawatir. Jadi dia ada garis startnya, ada garis finishnya. Pasti. Ya, dan Nabi SAW sudah ingatkan, inna masadmatu fil ula. Kesedihan itu sebenarnya yang berat cuma di awal. Setelah berlalu 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, sudah biasa aja. Gitu kan. Itu di awal, makanya butuh kesabaran di awal. Makin Bapak Ibu tidak mengeluh atau mengeluhkan ujian Allah itu kepada manusia, maka makin besar pahalanya. Nah kita kalau lagi sakit, kita bukan bicara sama dokter ya, kita bicara sama semua orang. Siapa saja kita temui, saya sakit ini. Seakan-akan kita sedang ngeluh, nih Allah lagi uji saya dengan sakit nih. Masa kita keluhkan Allah pada makhluk? Kan nggak mungkin. Sementara Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan Allah uji dengan keluasan ilmunya. Allah tahu. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kapasitasnya. Gak mungkin Allah uji kita sementara kita gak bisa lalui. Ya. Oleh karena itu ikutin kiat-kiat syar'i, insya Allah kita akan aman. Pertama terima dulu sebagai takdir Allah, ujian, kita mulai bersabar, lalu kalimat istirja, innalillahi wa inna raji'un, lalu ikhtiar, cari jalan keluar, berobat kalau sakit, gitu kan. Pikirin satu strategi bisnis yang mungkin bisa membayar utang kita misalnya, dan seterusnya. Kita akan pindah ke poin ke-21 ya. Ini tentang meneladani para sahabat dan tabi'in ketika mendapat musibah. Bagaimana mereka ya menghadapi musibah-musibah. Jadi ada orang-orang saleh sebelum kita sudah mengalaminya. Kalau seandainya kita sendiri, ibu-ibu sekalian yang mengalami, wajar mungkin kita sulit untuk sabar. Tapi ternyata orang-orang sebelum kita semuanya sudah mengalami itu. Saya pernah jelaskan, siapa di antara kita tidak pernah sakit kepala, tidak pernah sakit gigi, tidak pernah keseleo, tidak pernah demam misalnya, tidak pernah misalnya ditipu orang, tidak pernah disakiti orang, tidak pernah digibah, fitnah, dan itu semua orang laluin gitu ya. Seperti itu. Nah bagaimana para sahabat, orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dan di masa itu mereka masih menyaksikan turunnya wahyu, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian. Di sini di halaman 80 kata penulis di poin 21 meneladani para sahabat dan tabi'in. Tabi'in generasi yang datang setelah sahabat. Kalau sahabat yang belajar langsung dari Nabi, setelah Nabi SAW meninggal, yang belajar dari sahabat namanya tabi'in. Bagaimana mereka pada saat menghadapi atau mendapat musibah. Kata penulis dari sekian banyak kisah-kisah tentang mereka, kita ambil sepercik saja atau sedikit saja. Semoga memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana mereka menyikapi musibah. Tentu saja semakin banyak kita gali dari sejarah mereka, maka hati kita akan semakin kokoh dan tabah dalam menghadapi berbagai ujian. Sebagaimana Allah Ta'ala pun mengisahkan sejarah para nabi kepada Rasulullah SAW adalah untuk meneguhkan hati beliau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang kisah Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Agar Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad sendiri juga bersabar. Berarti sudah jelas Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi Allah tekankan dia supaya dia bersabar, dan ini jadi pelajaran juga buat kita agar bersabar. Dalam surah Hud ayat 120 berbunyi, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah Rasul-Rasul, hai Muhammad, kami ceritakan kepadamu, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW sini pun disuruh bersabar, disuruh mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang sebelum kita. Nah sekarang kita juga coba dengarkan kisah para sahabat Nabi. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW disuruh ambil pelajaran dari para nabi-nabi, kita juga bisa ambil pelajaran dari para sahabat Nabi. Yang pertama, poin A-nya istri Abu Talha. Anas berkata, seorang anak laki-laki Abu Talha menderita sakit hingga meninggal. Dan ketika Abu Talha sedang tidak di rumah, ketika istri Abu Talha melihat anaknya telah benar-benar meninggal, maka ia mengurus anaknya secukupnya. Lalu ia tempatkan di samping rumahnya. Ketika Abu Talha datang, ia bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Istrinya menjawab, ia telah tenang. Dan aku harap ia sedang istirahat. Abu Talha menyangka bahwa perkataan istrinya tenang adalah tidur.
Lalu ia pun tidur bersama istrinya dan melakukan hubungan suami istri. Di pagi harinya ketika ia hendak keluar, istrinya mengatakan bahwa anaknya telah meninggal. Abu Talha pun salat subuh bersama Nabi SAW, dan ia memberitahukan apa yang dilakukan bersama istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La'allallah an yubarika lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi kalian berdua di malam kalian tadi malam. Seorang sahabat Ansar berkata, kemudian Abu Talha dan istrinya dikaruniai 9 anak yang seluruhnya hafal Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisahnya mungkin tidak asing ya, pernah kita sampaikan di sini. Saya ingatkan kembali. Jadi yang dimaksud dengan istri Abu Talha, namanya dia Ummu Sulaim, julukannya Ummu Sulaim. Ya. Julukan lainnya ada Rumaisa. Gumaisa, ya biasanya beliau lebih dikenal dengan julukannya. Ini salah satu wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW karena keimanannya luar biasa. Nah, suami pertamanya Ummu Sulaim ini namanya Malik. Malik ini ayahnya Anas. Perhatikan riwayat kita, Anas bercerita. Ini Anas anaknya Ummu Sulaim. Dia cerita tentang kejadian ibunya. Awal kisahnya, waktu Ummu Sulaim ini masuk Islam, dia ajak anak-anaknya masuk Islam, diantaranya Anas, anak pertama laki-lakinya. Kemudian dia yang masuk Islam di sini ya. Kemudian dia ajak juga suaminya Malik, tapi Malik ini nggak mau dengar. Terus dia dalam kondisi emosi keluar dari rumahnya, dia ketemu sama teman-temannya yang musuh-musuhnya, berantem di jalan, terbunuh dalam keadaan kafir. Nah, ada sahabat dekatnya Malik namanya Abu Talha. Namanya Abu Talha. Nah ini yang di sini disebut namanya Abu Talha. Abu Talha ini sahabat dekatnya Malik, orang kaya, orangnya tampan, berwibawa gitu, tapi kafir, belum masuk Islam. Dia datangi Ummu Sulaim lalu berkata, saya ingin melamar. Maka kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ada yang tolak. Tampan, kaya, punya kedudukan, cuman saya muslimah, anda kafir. Lalu dia kasih syarat, kalau anda mau masuk Islam, kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha, kalau anda mau masuk Islam, saya jadikan masuk Islam anda sebagai mahar saya. Sampai kata ulama hadis menanggapi kisah ini, bahwasanya mahar yang paling berkah adalah maharnya Ummu Sulaim. Dia tidak butuh uang. Pokoknya kalau calon suaminya masuk Islam, dia sudah itu di maharnya. Dan ini mahar yang sangat unik gitu ya, mahar masuk Islamnya calon suaminya. Maka Abu Talha pun setuju. Masuk Islam akhirnya. Setelah masuk Islam, terjadilah interaksi biologi suami istri, ternyata Ummu Sulaim hamil. Melahirkan anak laki-laki. Si Abu Talha ini senang sekali dapat anak dari istrinya yang sekarang. Karena dia sangat sayang dan suka sama Ummu Sulaim. Karena akhlaknya, karena pelayanannya yang baik, segala macam. Kemudian dikarenakan laki-laki dia lebih gembira lagi. Pernikahannya menggembirakan buat dia, juga dapat anak yang gembira. Nah subhanallah baru lahir anak itu sakit keras. Anak itu sakit keras. Nah waktu dia sakit keras anak ini, Abu Talha menjaga bersama istrinya. Tapi si Abu Talha ini karena tiba waktu sholat, waktu itu maghrib isya, maka dia pamit sama istrinya, saya mau ke masjid dulu. Pergilah dia sholat. Anas menceritakan, anak Ummu Sulaim dari suami pertama. Waktu itu tiba-tiba anak ini yang baru lahir meninggal. Anak itu meninggal. Nah pada saat dia meninggal, si anak bayi itu, kata Anas, ibuku berkata kepada kami semua di rumah, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kematian bayi ini kecuali saya. Maka kata Anas, ibuku pun dandan secantik mungkin yang belum pernah berdandan seperti itu sebelumnya, dan juga memasak masakan yang belum pernah seenak itu sebelumnya. Dia tunggu suaminya pulang, pertanyaan pertama suaminya seperti riwayat tadi ini. Bagaimana kabar anak kita? Maka dia mengatakan dia lebih tenang. Dia nggak bilang meninggal. Tapi pelajaran penting adalah bagaimana sabarnya Ummu Sulaim ini. Padahal dia seorang ibu, harusnya kan dia yang lebih panik gitu. Tapi dia malah tidak ingin suaminya kaget dan kepikiran masalah itu. Maka dia cari jalan dulu. Ini ijtihad, upaya dari dia. Maka dia pun mengajak suaminya makan masakan yang enak. Setelah kenyang, diajak biologis. Karena dia sudah dandan dengan cantik dari biologis. Nah setelah tadi disebutkan dalam riwayat ini, tidurlah mereka istirahat. Pas mau sholat subuh, barulah Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Talha,
Kalau seandainya ada orang yang pinjamkan satu benda kepada kita, kemudian dia minta kembali benda itu, kita kembalikan nggak? Kata Abu Talha, tentu saja, itu hak orang. Maka dengan tenangnya Ummu Sulaim mengatakan, kalau gitu berharaplah pahala, karena anak kita sudah diambil oleh pemiliknya, Allah gitu. Maka Abu Talha kaget sambil mengatakan, kau membiarkan aku makan dengan kenyang, menikmati tubuhmu biologis, lalu kamu tidak sampaikan? Muslim diam saja, karena dia sendiri harusnya panik, tapi dia tunjukkan keimanannya gitu ya. Abu Talha pun kagum dengan sikap itu, kebetulan dia mau sholat subuh, lalu dia sampaikan kepada Nabi SAW, begini loh kejadiannya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah berkahi interaksi biologis kalian yang tadi malam itu. Akhirnya betul, hamil Ummu Sulaim dan dikasih 9 anak. Semua laki-laki, semua hafal Quran. Ya, jadi setelah keguguran satu ini, karena dia bersabar, Allah balas. Itulah salah satu makna, fa inna ma'al usri usra. Tapi syaratnya ibu harus sabar. Jangan berkeluh kesah, jangan gerutu. Jadi seakan-akan kita keluhkan Tuhan kita. Saya sudah bahasakan kecuali kita konsultasi pada ahlinya. Misalnya lagi sakit ke dokter, lagi ada masalah keimanan kepada ustadz atau ustazah, itu betul benar. Tapi kalau semua orang kita ceritakan seperti kita sedang mengeluhkan Tuhan kita atau keputusan Tuhan kita. Mirip kalau kita kerja di perusahaan gini Bu. Kita kerja di perusahaan keluarkan peraturan baru. Misalnya, tadinya masuk jam 8 pagi, sekarang sudah jam setengah 8 misalnya. Kan tugas kita terima itu kan. Karena itu keputusan perusahaan, kita kerja di situ. Tapi kalau kita cerita keluar-keluar sana sini, akan itu keburukan perusahaan, mungkin kita bisa dikeluarkan dari perusahaan. Karena perusahaan pasti punya kebijaksanaan dalam masalah itu. Pasti ada satu keputusan, kebijakan yang mereka lebih faham gitu ya. Mungkin dimundurkan ke setengah 8, tapi mungkin pulangnya pun dikurangi misalnya. Tadinya jam 5 jadi setengah 5 misalnya. Kan bisa saja begitu. Itu contohnya. Nah, itu bagaimana kalau kita protes keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan begitu. Padahal Allah maha bijaksana ya. Maha mengetahui segala satu kebutuhan dan apa yang dibutuhi oleh hambanya itu kan. Seperti itu. Dikatakan dalam satu lafaz, istri Abu Talha berkata kepada keluarganya ketika putranya meninggal. Jangan ada seorang pun yang mengatakan hal ini kepada Abu Talha sebelum aku. Ketika Abu Talha datang, maka ia bertanya kepada istrinya tentang anaknya yang sakit. Istrinya menjawab bahwa ia telah lebih tenang daripada sebelumnya. Lalu istrinya menghidangkan makanan untuk Abu Talha dan ia pun makan. Kemudian istrinya berpura-pura tidak terjadi apa-apa hingga Abu Talha menggaulinya. Setelah itu barulah istrinya berkata, wahai Abu Talha, bagaimana menurut pendapatmu apabila satu kaum menitipkan sesuatu kepada satu kaum yang lainnya, kemudian mereka meminta mereka untuk mengembalikan titipan itu. Apakah mereka wajib mengembalikan titipan tersebut? Maka Abu Talha menjawab, tentu saja mereka wajib mengembalikan titipan itu. Maka istri Abu Talha menjawab, kalau demikian maka relahkanlah putramu, ikhlaskan ya. Maka Abu Talha pun marah atas apa yang telah diperbuat istrinya. Di pagi hari ia pergi menemui Rasulullah SAW dan mengadukan perbuatan istrinya. Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua di malam tadi. Nah, dari riwayat sebelumnya tadi Allah justru menkaruniai keturunan yang banyak ya karena kesabarannya. Dikatakan oleh Ibnu wahai saudariku yang budiman, istri Abu Talha merupakan cerminan pribadi seorang istri yang sabar, rela, teguh hati dan mengharapkan pahala atas musibah yang ia alami. Maka Allah Ta'ala menggantikannya dengan yang lebih baik. Tidak ada seorang wanita yang lebih berat ujiannya selain Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan penghulu wanita penghuni surga. Beliau tinggal wafat oleh ayahnya Rasulullah SAW. Yang kita ketahui bahwa tidak ada musibah agama terbesar di dunia selain wafatnya beliau SAW. Apa yang Fatimah lakukan pada saat ayahnya meninggal? Tidak lebih dari mengucapkan perkataan yang benar dan terjaga dari apa yang diharamkan. Ia berkata, duhai ayahku, alangkah dekatnya ia dengan Robnya. Jadi di poin pertama ini kisah tentang Ummu Sulaim atau istri Abu Talha. Kita sudah dengarkan bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana teguhnya hatinya, keimanannya, sehingga dia bisa menenangkan suaminya dan bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar itu Allah gantikan
Ya, anak penggantinya satu hilang, 99 atau 9 lahir setelah itu. Plus lagi semuanya jadi anak-anak penghafal Al-Quran. Nah begitu juga diberikan contoh tambahan di halaman 83 tentang Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat ayahnya meninggal Rasulullah SAW beliau bersabar. Beliau sambil mengatakan, duhai ayahku, alangkah dekatnya engkau dengan Rabbmu. Ya, ini berarti menandakan engkau sekarang sudah kembali kepada Tuhanmu. Ya. Kisah B-nya, ini kisah tentang takziah Fudail bin Iyad. Ini salah satu tabi'in. Ya. Jadi kan dikatakan kita ambil pelajaran dari sahabat dan tabi'in. Nah kalau sahabatnya tadi Abu Talha dan istrinya. Kalau tabi'in diambil kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulu perampok, Bu. Dia dari suku yang suka perampok. Dan dulu sebelum dia sadar, dia sudah muslim. Sebelum dia sadar, itu terkenal ada satu titik yang dia selalu berjaga-jaga di sana. Semua orang takut lewat di situ. Karena kalau sudah lewat situ pasti dibunuh sama dia, diambil hartanya. Di perampok jalan. Tapi subhanallah Allah kasih hidayah. Satu waktu dia mau masuk maling di rumah orang. Kemudian dia mendengarkan ada pemilik rumah itu lagi sholat malam. Membaca ayat alam ya'ni ladzina amanu takhsha qulubuhum min dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Yang artinya belum tibakah saatnya orang-orang beriman itu lunak hatinya terhadap apa yang diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran ya. Maksudnya dari ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi dia pun tersentuh dengan ayat itu. Lalu kemudian dia mulai taubat dan memperbaiki keadaannya sehingga dia menjadi ulama besar. Ini berarti bukan mustahil Bapak Ibu sekalian, seseorang itu sejauh apapun dari Allah asal dia mau kembali kepada Allah, dan makna taubat artinya kembali kepada Allah ya. Maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Nah ini ada kisah dari tokoh kita Fudail bin Iyad. Tapi ini kisah berhubungan dengan takziah. Takziah berarti kita datang menghibur orang atau keluarga tepatnya. Keluarga yang sedang kesedihan karena meninggal. Itu takziah ya. Seseorang dari kalangan salafus saleh ditinggal wafat oleh putranya Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid dan yang lainnya berusaha menghiburnya. Ia tetap dalam kesedihan yang mendalam hingga datang Fudail bin Iyad untuk takziah atau menghiburnya. Ia berkata, bagaimana pendapatmu apabila kamu dan anakmu dipenjara, lalu aku membebaskan putramu lebih dahulu daripada kamu? Apakah engkau akan bergembira? Laki-laki itu menjawab, tentu saja aku akan gembira. Maka Fudail berkata, sungguhnya putramu telah keluar dari penjara dunia sebelum kamu. Maka laki-laki itu pun terhibur. Di sini maksudnya Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan pemahaman dengan ilmu yang benar bagi orang yang sedang sedih karena meninggal anaknya. Tentu di sini tidak disebutkan siapa yang sedang meninggal anaknya itu. Tapi yang mau diberatkan bagaimana pesannya Fudail bin Iyad. Disebutkan situ ada Sufyan bin Uyainah, ini ulama besar juga. Coba menghibur orang tersebut masih sedih. Dihibur juga dengan Muslim bin Khalid, ini seorang juga tabi'in masyhur juga masih sedih, gitu kan? Sampai datang Fudail bin Iyad lalu kemudian menghiburnya. Dan ini perkataan yang sangat baik. Kita disunnahkan kalau takziah datang menghibur keluarga orang yang sedang meninggal. Ingat, takziah bukan untuk si mayit. Karena banyak orang baca Quran di rumah orang yang meninggal segala macam karena dia pikir untuk mayit. Ini bukan untuk mayit. Takziah itu bukan untuk mayit. Takziah untuk keluarganya mayit. Makanya kita sunnahnya membawa makanan dan minuman. Kita mendoakan dan menyabarkan mereka. Kemudian kita pulang. Dan tidak usah berlama-lama. Ini bukan ziarah. Ziarah duduk ngobrol makan atau silaturahim. Ini betul-betul takziah menghibur kesedihan mereka. Makanya waktu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal di perang Mu'tah, maka Nabi SAW mengatakan, Isna'u li ali Ja'far fa innahum asabu ma lam yusibkum. Buatlah masakan dan makanan buat keluarga Ja'far. Buat keluarga Ja'far yang meninggal Ja'far. Dibuatkan makanan buat keluarganya. Karena mereka sedang ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Mereka sedang sedih. Enggak ada waktu untuk masak segala macam. Nah, maka kita memberikan kepada mereka makanan. Lalu juga Nabi SAW biasa kalau takziah datang dan menyabarkan. Seperti perkataan beliau, a'zamallahu ajrakum. Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'ata, milik Allah yang dia beri. Walillahi ma'akhad, milik Allah yang dia ambil ya.
wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkannya, apa yang sudah ditakdirkannya. Jadi sabar. Lalu Nabi SAW pulang. Jadi tidak berlama-lama gitu ya. Sekarang ada orang duduk lama-lama bermain gaple lah segala macam gitu ya. Atau melakukan ritual-ritual yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Karena dia berpikir takziah untuk si mayit. Ya. Mana lagi keluarga mayit kadang-kadang masih sedih, dia harus siapin makan buat tamu-tamu datang. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah justru mereka harus dihibur. Dan maksimal Nabi SAW bertakziah selama 3 hari saja. Jadi nggak ada 7 hari, 40 hari, itu nggak ada dalam contoh-contoh Nabi SAW. Yang ada cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah cukup. Ya, insya Allah tidak perlu berlama-lama dalam bersedih-sedih. Karena memang kalau orang punya ilmunya dia akan faham. Kematian itu awal segalanya bagi seorang muslim. Karena dia kalau mati dia sudah menuju ke akhirat. Kita kan untuk melihat hasil sholat kita, hasil puasa kita, hasil zakat, semua amal-amal soleh kan harus mati dulu. Mati dulu baru kita lihat hasilnya. Kalau tidak mati nggak bisa kita lihat. Kita kalau mati baru bisa ketemu dengan Rasulullah SAW, ketemu dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, melihat surga yang dijanjikan, bahkan menuju untuk masuk ke sana secara abadi setelah ditimbang amal, ditimbangkan amal hari kiamat kan gitu. Jadi harus melalui mati. Mati itu sebuah pintu harus kita lalui. Jadi itu bukan akhir segalanya, tapi awal segalanya. Yang menjadi akhir segalanya bagi orang-orang kafir saja. Karena orang kafir itu kalau sudah meninggal, mereka tidak ada peluang lagi untuk taubat dan beramal saleh. Maka itu akhir segalanya bagi mereka. Karena mereka akan kekal di api neraka. Wa na'udzubillah. Khalidina fiha gitu ya. Saya sudah pernah ingatkan, kalau ibu-ibu ada teman atau kerabat yang non-muslim, jangan pernah ragu untuk tawarkan Islam. Tawarkan saja bagaimana pendapatmu tentang Islam. Ajak dia berdiskusi di agama kita. Lalu kita sampaikan semampu kita. Kita tidak tahu tutur kata kita yang mana yang menyentuh seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Rata-rata yang mu'allaf itu orang-orang yang unik gitu ya. Ada yang dengarin azan dia merinding. Ada yang cuma membaca Al-Ikhlas. Ada yang cuma melihat muslim pergi sholat ke masjid. Hampir rata-rata yang syahadat datang ke kantor kami, di majelis-majelis kami itu unik-unik gitu masuk Islamnya gitu ya. Dengan sangat sederhana. Kadang-kadang mungkin kita bagi orang Islam sering dengar azan biasa aja gitu. Tapi bagi mereka tidak, mereka merinding, syahadat akhirnya, dan begitulah kurang lebih ya. Jadi jangan membuat mereka nunda-nunda untuk masuk ke Islam. Kita coba tawarkan. Kita tidak perlu menjadi Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat yang harus menguasai kitab mereka. Kita nggak perlu ya. Tapi kita bagaimana caranya? Cukup kita ngajak dia diskusi di agama Islam yang kita sebenarnya sudah tahu gitu ya. Bagaimana penutup tentang Islam? Kalau dia sudah jelaskan, lalu kita bisa diskusi ringan di situ. Semoga saja Allah kasih hidayah. Nah, salah satu hal yang kita harus lakukan dalam takziah itu, ya, ada satu, ini saya nggak tahu pernah cerita atau tidak ya, tapi salah satu tokoh masyarakat kita, tepatnya seorang artis waktu itu ya, dia kebetulan ada pengajian semuanya teman-teman dari artis, saya hadir di situ, diundang ceramah. Cukup ramai yang datang. Begitu pulang, saya diantar sama salah satu driver di situ yang pemilik rumah, karena saya lagi nggak bawa kendaraan. Di tengah jalan sopirnya bilang begini, Ustadz, saya ini bukan itu. Dia sebutkan nama ormas Indonesia itu ya. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya. Tapi saya bingung. Ayah saya baru meninggal pekan lalu, dia bilang. Saya ditelepon sama satu orang kiai dari kampung, ditanya kamu mau ambil paket apa? Ya. Itu dia cerita sama saya. Terus dia bilang, saya tanya paket apa maksudnya? Kamu mau paket 3 hari, 7 hari, 40 hari? Kamu tinggal siapin uang, nanti saya yang siapin orang-orang gitu. Jadi itu kayak paket dijual gitu. Dan dia bilang begini, ini alaminya ya, fitrahnya. Dia bilang apa? Ustadz, saya bingung. Saya ini sebenarnya dalam kondisi sedih, kehilangan ayah saya. Masa saya harus keluarin uang lagi? Itu pertanyaannya. Subhanallah, ini sejalan dengan sunnah Nabi. Harusnya sunnah Nabi kan mereka yang kita hibur ya. Kita yang bawain makanan, kita doakan, itu yang terjadi. Ini sekarang kan dibalik. Maka ini keliru ya, harus kita perbaikin. Nah ini contohnya. Nah di sini Fudail bin Iyad datang dan menghibur. Dan ini hibur tentu bebas. Kita boleh hibur dengan kata-kata kita. Misalnya kita mengatakan sabarlah dan segala macam itu ya. Nah di sini perkataan dia sangat bagus. Dia mengatakan sama orang yang lagi sedih itu, bagaimana kalau seandainya kamu sama anakmu berdua masuk penjara, lalu saya datang, saya bebasin anak kamu dari penjara itu. Kira-kira kamu senang nggak? Walaupun kamu masih di penjara. Dia bilang tentu saja. Yang penting anak saya sudah lolos gitu. Maka kata Fudail bin Iyad, bergembiralah karena anakmu sudah keluar dari penjara dunia menuju kepada kehidupan abadi. Ya, tinggal kamu nyusul nanti gitu kan. Maka dia pun akhirnya terhibur orang tersebut. Nah ini contohnya ya. Jadi jangan dibolak-balik, jangan takziah menjadi
ziarah dan jangan dianggap itu untuk mayit. Kalau ada yang tanya, lalu Ustaz, mayit bagaimana? Mayit itu dari pertama dia hembuskan nafas meninggal sampai kita hembusin nafas, kita doain terus. Bukan di hari takziah saja, kan gitu. Dari pertama dia meninggal sampai kita meninggal, doain terus. Sedekahin terus buat dia. Nggak kenal hari dia. Bukan cuma hari ketiga, hari ketujuh, bukan. Setiap hari sampai kita meninggal. Orang tua kita, kerabat kita, teman-teman, terus kita doakan. Terus kita sedekah atas nama dia. Sepanjang hidup kita. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Jadi kan, nah, seperti itu gambarannya. Selanjutnya di poin ke-22 ya. Di poin ke-22 ini berbunyi, berbahagialah dengan doa kaum mukminin bagi orang-orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Imam Bukhari dalam sahihnya berkata, Abu Yaman telah bercerita kepada kami bahwa Shu'aib telah bercerita kepada kami bahwa Ibnu Syihab berkata, setiap anak yang lahir meninggal harus disolati, sekalipun ia anak zina, karena setiap anak lahir dalam fitrah Islam, selama kedua orang tuanya mengaku Islam, atau hanya bapaknya saja, sedangkan ibunya non-muslim, dan bayi tersebut sempat menangis sewaktu lahir. Adapun jika tidak menangis ketika lahir, maka ia termasuk sekt atau janin yang keguguran. Ya. Adapun yang termasuk sekt, ya, maka tidak harus disolati. Ini keguguran maksudnya. Akan tetapi, ini sebenarnya bahasa Arabnya sin, qaf, to, ya. Ya. Sakata, ini adalah jatuh, keguguran itu maknanya. Jadi kalau seandainya ada yang keguguran, maka tidak harus disolatin. Ya. Kalau tadi yang disolatin itu justru yang kalau sempat menangis, ya, dia sudah keluarin suara baru disolatin. Akan tetapi kalau dia meninggal dalam kondisi keguguran, belum sempat ada suaranya, maka cukup ibu bapaknya didoakan sebagaimana sabda Nabi SAW, wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Sesungguhnya kedua orang tua yang janinnya keguguran harus didoakan agar mendapat ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini masih berhubungan sama poin yang sebelumnya, ya, poin nomor 22. Cuma di sini lebih kepada kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya anak atau ada musibah apa saja, maka dianjurkan setiap muslim mendoakan agar saudaranya muslim itu keluar dari permasalahannya kalau dia punya masalah, dan Allah maafkan kesalahannya, Allah tambahkan atau berikan kepada dia rezeki atau karunia. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Di sini disebutkan tentang orang keguguran, ya, kedua orang tuanya didoakan agar mendapatkan kebaikan. Kita langsung masuk ke poin 23, berbahagialah dengan kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia Allah menyegerakan balasan dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka dia menahan balasan dosanya hingga disempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani. Dikatakan dalam hadis ini, tentu kita ambil pelajaran dulu dari hadis ini. Yang pertama pelajarannya, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah menyegerakan balasan dosanya. Pertanyaannya, apakah semua dosa ada balasannya? Iya. Akan ada konsekuensi balasannya, tapi itu tentu kembali kepada keinginan Allah, ya. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah hukum. Tapi umumnya pelanggaran ada hukumannya, tergantung kadar berat ataupun ringannya hukuman, gitu ya. Tergantung perbuatan maksud saya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, justru Allah segerakan saja, ya, hukumannya di dunia supaya di akhirat tidak dihukum lagi. Dalam riwayat yang lain, seorang muslim terus diuji oleh Allah di dirinya, di keluarganya, dan di hartanya, sampai dia dengan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun, sehingga di akhirat selamat dari siksaan. Karena hukuman dunia kecil, sakit, gangguan orang, itu-gitu aja, sumpah,
Sedih itu semua bisa dilaluin gitu ya. Nggak sulit sebenarnya, bisa kita laluin. Asal Bapak Ibu jangan besar-besarkan. Biasanya masalah kecil itu jadi besar kalau kita yang besar-besarin gitu ya. Ada orang kadang-kadang cuma pusing aja, satu kampung tahu kalau dia pusing. Semua orang diceritakan. Masalahnya kecil, dibesar-besarin sama dia, dikemas supaya dicerita supaya masalah itu jadi besar. Padahal sebenarnya masalah kecil gitu. Nah caranya untuk melihat masalah kita kecil atau besar, lihat orang yang lebih berat. Ya, kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam, rematik. Ada orang yang lebih berat. Kan gitu. Ada orang kita terlilit utang 100 juta, ada orang terlilit utang 1 miliar. Ada orang yang lebih berat, kita lihat orang yang lebih berat. Maka akan jadi ringan ya ujian-ujian yang datang kepada kita. Jadi ini Allah menyegerakan hukuman, tapi tentu dengan kebijaksanaan Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba supaya dia tidak dihukum lagi di akhirat. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW, kalian akan temukan orang-orang muslim kalau meninggal, keningnya itu berkeringat. Ya, keningnya berkeringat. Itu penyampaian Nabi dalam hadis. Ini juga dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah beliau. Jadi ada riwayat yang mengatakan orang mukmin kalau meninggal biasanya di keningnya ada keringat. Itu karena Allah ingin menghabiskan ya dosa-dosanya. Alhamdulillah. Dan kata Nabi SAW, dan engkau akan temukan matinya orang kafir itu kan mudah. Biasanya mudah-mudah saja matinya mereka gitu ya. Tidak ada seperti sebuah ujian gitu ya. Karena Allah ingin menghabiskan kebaikannya. Begini pemahamannya. Kalau ada orang kafir bakti sama orang tuanya. Kalau ada orang kafir menjenguk orang sakit. Kalau ada orang kafir bersedekah. Apakah ada balasannya? Ada. Tapi hanya di dunia. Tidak dibawa ke akhirat. Kayak misalnya contoh, orang kafir suka sedekah. Biasanya Allah lapangkan rezekinya. Karena kaidah dasar sedekah pangkal kaya kan gitu. Dia suka silaturahim keluarga, maka dia juga akan diluaskan, dilapangkan rezekinya juga gitu-gitu ya. Apalah dia buat kebaikan-kebaikan itu akan dinilai, tapi semua akan Allah habiskan di dunia. Makanya Allah habiskan semua di akhirat, mereka sudah tidak punya lagi tuntutan untuk bisa ya mendapatkan balasan. Kalau orang-orang mukmin tidak, disimpan semua untuk di akhirat gitu ya. Disimpan untuk di akhirat. Maka dia akan panen nanti di sana. Nah ini yang dimaksudkan. Faedah kedua dari hadis adalah kalau Allah melihat seorang hamba memang hamba tersebut buruk, malah Allah menunda hukumannya. Dibiarkan sampai nanti puncak hukumannya itu justru dilakukan atau dihukumkan di akhirat nanti. Itu berat ya. Karena berat sekali ya. Api neraka itu bukan siksa yang ringan, api panas. Kita kalau ambil korek gas kecil, bakar jempol kita, panasnya luar biasa hitungan detik. Bagaimana kalau ruangan ini penuh dengan api semuanya. Begitu keadaan neraka yang besar sekali, bangunannya raksasa. Kata Nabi SAW, neraka itu ditarik dengan 70.000 rantai. Setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Dan dia akan mengeluarkan suara gemuruh, letupan dan segala macam. Histerinya orang-orang yang dibakar di dalam. Maka itu tempat yang sangat serem gitu ya. Kalau orang justru Allah ingin keburukan baginya, Allah terlambatkan hukumannya, dibiarkan dalam dosanya terus. Dari sini kita ambil pelajaran, jangan berpikir kok orang itu buat-buat dosa nggak dihukum, akan dihukum. Di dunia kalau tidak dihukum berarti Allah justru mau keburukan buat dia. Di akhirat lebih berat hukumannya. Orang di dunia sudah dipermalukan, sudah diberhentikan oleh Allah SWT dengan terbongkar misalnya pelanggarannya, itu lebih bagus kalau dia bisa segera taubat. Tidak perlu dibawa ke akhirat yang akan lebih berat hukumannya. Ini dua faedah dari hadis yang baru kita baca. Kita bacakan paragraf selanjutnya halaman 86. Salah satu uqubah, ini bahasa Arab, terjemahannya balasan dosa yang disegerakan di dunia adalah musibah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala bahwa dia menghendaki kebaikan bagi kita. Allah Ta'ala menguji dengan musibah agar kita bersih dari dosa dan agar kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau ada ujian, berarti pembersihan dosa terjadi itu ya. Karena saya sudah sebutkan tadi hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, ya, penyakit, gangguan orang, bahkan duri menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosanya. Jadi semua itu, ibu pulang rumah aja capek, itu sudah ya pembersihan dosa, sakit begitu, gangguan orang begitu, semuanya itu kan jadi pembersihan dosa-dosanya. Di sini dikatakan begitu, kemudian juga kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita jadi belajar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan atas ujian-ujian yang datang kepada beliau mengatakan addabani Rabbi fa ahsana ta'dibah. Tuhanku telah mendidikku dan dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Ya, Allah SWT itu
adalah sebaik-baik pendidik Sang Pencipta yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi dia kadang-kadang memberikan ujian kepada kita supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih pintar, supaya kita jadi tahu permasalahan hidup gitu ya. Karena orang kalau tidak diuji maka tidak akan faham. Ya, maka dia sudah tahu permasalahannya apa, dia tahu solusinya apa. Biasanya kita kalau cerita sesuatu pada teman, misalnya dia mengatakan, oh saya pernah alamin loh, ini solusinya misalnya. Itu kan karena dia sudah pengalaman. Syekh Abdul Utsaimin rahimahullah berkata, titik-titik itu artinya ada statement sebelumnya. Penulis menukil ini saja sebagai saksi bahasannya ya. Hingga seseorang diberatkan sakaratil mautnya dikarenakan masih tersisa 1 atau 2 dosa yang belum terhapus. Dan ia pun keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa. Ini nikmat karena siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat. Jadi ini perkataan Syekh Utsaimin diangkat oleh penulis saksi untuk di poin 23 ini. Artinya ujian-ujian yang datang di dunia itu sebagai pembersihan terhadap dosa-dosa. Yang berarti di akhirat nanti kita sudah selamat. Karena sudah bersih dosa-dosanya. Sudah diangkat semuanya dosa-dosanya. Nah ini sebuah keutamaan tersendiri. Jadi kalau ibu merasakan misalnya ada ujian apapun, sekecil sampai seberat apapun, pasti itu pembersihan dosa-dosa. Dan itu jauh lebih ringan dibandingkan kalau dihukum nanti di akhirat. Maka tidak ada masalah. Cuman tidak boleh kita jadikan doa ya. Tidak boleh ibu misalnya mengatakan, ya Allah, daripada engkau hukum aku di akhirat, hukum aja semua dosaku yang aku lakukan, datangkan semua hukumannya dari akhirat ke dunia. Karena itu pernah terjadi di masa Nabi SAW ya. Seorang sahabat diuji oleh Allah SWT dengan penyakit yang sangat berat. Dalam riwayatnya tidak diceritakan seperti apa penyakitnya, tapi mereka sepakat waktu itu penyakitnya berat. Lalu Nabi SAW dilaporkan, Nabi berkunjung ke rumahnya. Waktu Nabi lihat, ini orang kok parah benar sakitnya. Lalu Nabi tanya pertama, apa yang kau panjatkan doamu kepada Allah? Dia bilang, saya bilang ya Rasulullah, ya Allah kalau seandainya ada hukuman dari dosa-dosaku di akhirat, percepatlah di dunia. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah. Kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhir dan selamatkan dari api neraka. Termasuk kebaikan dunia adalah Allah selamatkan, tidak dihukum. Gitu kan? Bisa saja Allah tidak hukum kalau Allah mau. Tinggal kita bagaimana merengek agar jangan sampai hukuman datang dari dosa-dosa kita, kan seperti itu. Jadi jangan juga kita berdoa supaya disegerakan. Tapi kalau sedang datang ujian, kita yakin dia adalah pembersihan dosa-dosa kita dan sekaligus menghilangkan hukuman yang bisa datang di akhirat sana nanti. Ya, ini poinnya insya Allah.